Selamat sore semuanya. Mari kita siapkan hati kita untuk mengikuti akan ini. Saya akan share untuk lagunya. Kita siapkan pada bakti 368. Mari kita nyanyikan lagu pembuka. Aku di alas kaki-Mu Tuhan, hapuskan titik embun sabda penuh ampun. Dalam aku tengadang menatap cahaya-Mu, namun tas aku menghadap di depan altar-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama roh-Mu. Para suster, anak-anak muda, teman-teman yang terkasih, selamat sore dimanapun kalian berada. Selamat sore. Selamat sore untuk ada di kapel ini. Terima kasih untuk kesempatan ini. Kalian boleh mengikuti perayaan Ekaristi ini dari manapun dengan segala kelebihan juga segala keterbatasan kita. Namun kita percaya bahwa dalam situasi apapun Tuhan punya rencana yang indah untuk mempertemukan kita. Kita bersyukur masih ada internet yang bisa membuat kita terkoneksi. Kita bersyukur pula atas kasih Tuhan. Hari ini kita mau bersama-sama bersyukur dan merayakan Ekaristi, mendengarkan firman Tuhan, dan pada akhirnya melanjutkan proses untuk berpuasa dan berpantang. Cara yang boleh kita tempuh adalah dengan berdoa, dengan amal kasih, dan juga mati raga. Atau kita tahan sedikit keinginan-keinginan yang kadang-kadang yang kita senangi. Semoga dengan masa Prapaskah ini membantu kita untuk semakin menghayati nilai-nilai ini, walaupun dalam situasi yang berbeda. Para suster, juga saudara-saudari yang terkasih, mari kita persembahkan pada Tuhan niat-niat baik kita, intensi doa kita, dan juga situasi dunia saat ini untuk teman-teman kita yang terkena virus corona, juga untuk keluarga-keluarga kita dimanapun berada, dan juga situasi teman-teman saat ini dimanapun berada. Mari di awal Ekaristi ini kita mohon ampun dari Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni segala dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah
Bapa yang Maha Kudus, ajarilah kami berpantang dan berpuasa seturut kehendak-Mu, berbuat amal, rukun, serta bantu-membantu, agar dapat bebas dari kekuasaan jahat dan hidup dengan pantas sebagai putra-putri Bapa yang satu dan sama. Kami juga bersyukur atas kesempatan ini boleh merayakan Ekaristi bersama-sama, saudara dan saudari dimanapun mereka berada. Engkau mengetahui setiap pergumulan hidup mereka, apa yang menjadi kerinduan hati mereka. Sudilah Engkau mendampingi dan menyertai selalu. Ini semua kami mohon demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Berpuasa yang kukehendaki ialah engkau harus membuka belenggu-belenggu kelaliman. Pembacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan Allah, serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku, dan suka untuk mengenal segala jalanku. Seperti bangsa yang berlaku yang benar, dan tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyai aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah dan bertanya, "Kami berpuasa, mengapa engkau tidak memperhatikannya juga? Kami merendahkan diri, mengapa engkau tidak mengindahkannya juga? Camkanlah, pada hari puasamu, engkau masih tetap mengurus urusanmu, dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya, kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan cara berpuasa seperti ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Inikah puasa yang kukehendaki, mengadakan hari merendahkan diri, menundukkan kepala seperti gelaga, dan membentangkan kain karung serta abu sebagai lapik tidur? Itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Bukan. Berpuasa yang kukehendaki ialah engkau harus membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-taliku, membagi-bagikan rotimu bagi orang yang lapar, dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian, dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil, dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong, dan Ia berkata, "Ini aku." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kasihanilah ya Tuhan, Kaulah pengampun yang lahir, dan belas kasih-Mu tak terhingga. Kasihanilah ya Tuhan, Kaulah pengampun yang rahim, dan belas kasih-Mu tak
dunia dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Kasihanilah ya Tuhan, Kaulah pengampun yang rahim, dan balas kasih-Mu tak terhingga. Sebab aku sadar akan pelanggaranku, dosaku selalu terbayang di hadapanku. Terhadap Engkau sendirilah aku berdosa, yang jahat dalam pandangan-Mu kulakukan. Kasihanilah ya Tuhan, Kaulah pengampun yang rahim, dan balas kasih-Mu tak terhingga. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku, ya Allah, dan baharuilah semangat yang dalam batinku. Angkatlah aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada-Ku. Kasihanilah ya Tuhan, Kaulah pengampun yang rahim, dan balas kasih-Mu tak terhingga. Berilah aku sukacita karena keselamatan-Mu, dan teguhkanlah roh yang rela dalam diriku. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku mewartakan puji-pujian kepada-Mu. Kasihanilah ya Tuhan, Kaulah pengampun yang rahim, dan balas kasih-Mu tak terhingga. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup dan Allah akan menyertai kamu. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Tuhan. Injil Matius bab 9 ayat 14 sampai 15. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-murid-Mu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka?
Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka. Dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para suster yang ada di sini, juga saudari yang ada di kapel Susteran Paciro, dan teman-teman yang terkasih yang ada di dunia manapun, yang ada di mana saja, yang ada di Flores, yang di NTT, di Jawa, atau di belahan dunia lain. Saya harap tidak ada yang dari dunia lain. Tetapi kita semua boleh bersyukur hari ini melalui kesempatan ini. Walaupun Tuhan, tetapi kita bersyukur masih diberi kesempatan untuk merayakan misa. Pertama-tama saya bersyukur boleh diberi kesempatan untuk misa dan boleh mendoakan dan berdoa bersama dengan teman-teman. Ada yang di rumah, ada yang mungkin di kebun, atau ada yang di mana saja. Harapannya bahwa semua kita pertama-tama bersukacita, gembira, karena itulah yang menjadi kerinduan setiap kita. Sekalipun jam-jam ini adalah jam-jam tidur ya, jam-jam enak ya. Kalau kuliah pun susah ya. Kalau dengerin, udah matiin kamera, bablas tidur. Tetapi kita diberi kesempatan untuk berkorban dan mau mendengarkan dan mengikuti perayaan Ekaristi. Sungguh bagi saya ini sebuah pengorbanan. Dan itulah contoh, salah satu contoh dari puasa yang sesungguhnya. Puasa tadi dikatakan dalam bacaan yang pertama, puasa yang kukehendaki, engkau harus membuka belenggu-belenggu kelaliman. Apa artinya ini? Nanti cari di tafsir kitab suci. Oh tidak. Saya akan memberitahu beberapa poin. Membuka belenggu-belenggu kelaliman itu sesuatu yang membuat kita merasa terkekang. Lalu kita sulit untuk bertumbuh dan berkembang. Misalnya sekarang ini, dalam situasi COVID ini, mau tidak mau kita pasti punya keterbatasan. Punya kerinduan untuk kita mau berkumpul bersama-sama, tapi tidak bisa karena keterbatasan kita. Namun di balik itu adalah kesempatan kita mau berbagi kasih, berbela rasa kepada saudara-saudari kita yang lebih membutuhkan. Atau dengan kata lain, saya tidak sengsara sendiri ya, tetapi orang lain pun mengalami penderitaan yang sama. Maka kita sebagai agen-agen perubahan atau punya kesempatan belajar, diajak untuk meneruskan kasih dan kebaikan Tuhan ini untuk siapa saja yang kita jumpai di dalam hidup kita. Melepaskan tali-tali kuk. Kalau di kampung itu biasanya ada ikatan-ikatan, atau ngikat-ngikat binatang, atau ngikat kayu, atau ngikat apa saja. Kita kalau melepaskan itu sesuatu yang bebas. Kita merasakan kita selama ini terbelenggu oleh dosa dan dilepaskan karena kasih dan kebaikan Tuhan. Berbagi digambarkan di dalam bacaan yang pertama, membagi-bagi roti. Apa yang perlu kita upayakan? Sekarang kan masa susah. Saya makan aja susah, bagaimana saya berbagi nih Romo? Kita punya kerelaan, punya kemauan untuk mau berbagi apa yang kita punya. Berbagi waktu, berbagi kesempatan, berbagi sharing, sukacita, kegembiraan, membantu orang lain untuk boleh semakin hari semakin baik. Dan dikatakan bahwa lebih dari itu adalah berbagi untuk mereka yang membutuhkan. Yang tidak punya pakaian ya dikasih. Lalu yang punya kelebihan boleh berbagi. Kita diajak sungguh mengamalkan puasa tidak hanya untuk diriku. Kalau puasa lalu hasilnya kurus, berarti bukan puasa, itu diet namanya. Mengurangi berat badan. Tetapi punya dampak sosial, punya dampak untuk orang lain. Maka mari kita syukuri bahwa Tuhan mengajak kita sekalian untuk memiliki
waktu yang ada, kesempatan ini. Walaupun di rumah, dimanapun, kita boleh berpuasa. Dan yang terakhir adalah puasa dari kata-kata yang kotor biasanya. Biasanya kalau kita kesal sedikit itu seluruh kata-kata kebun binatang itu diucapkan. Nah sekarang kita boleh berpuasa menggunakan kata-kata yang kurang baik itu, tetapi meneruskan kata-kata yang baik. Atau dengan bahasa yang lain, biarkanlah diriku menjadi sumber kebahagiaan bagi orang lain. Dengan demikian kita menjadi saluran berkat. Romo saya ini susah mau jadi berkat bagaimana? Masih belajar aja masih susah. Sadarilah bahwa semua kita punya kesempatan untuk menjadi berkat. Sekecil apapun, sesederhana apapun, kita semua diberi kesempatan, diberi waktu untuk menjadi berkat. Contoh yang paling sederhana, misalnya tadi siapa yang bisa nyanyi? Dia bisa nyanyi. Dia bisa nyanyi untuk kita semua. Dan siapa saja yang punya kesempatan, punya talenta yang lebih mampu berbagi untuk kita. Semakin banyak yang terlibat, semakin banyak yang memberi diri, maka kesempatan itu menjadi kesempatan yang luar biasa. Karya Tuhan, kasih Tuhan semakin dinyatakan. Mari kita hening sejenak di hadapan Tuhan, kita persembahkan diri kita, juga keluarga kita, siapa saja yang mendukung kita, dan juga sesama saudara kita yang ada dalam masa sulit karena virus corona ini. Juga untuk semua mereka yang sungguh-sungguh kita harapkan dan meminta doa-doa dari kita. Saudara-saudari yang terkasih, sesudah mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkan, mari kita siapkan hati kita, kita bawakan ke hadapan Tuhan seluruh doa-doa kita, agar kiranya kasih Tuhan senantiasa melimpah bagi kita sekalian. Bagi bangsa dan negara kita, ya Bapa, kami berterima kasih kepadamu karena telah diberikan tanah air yang kaya dan subur. Semoga bangsa kami dapat memanfaatkan kekayaan itu dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan umat. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang sakit dan yang terinfeksi karena COVID-19 ini, ya Tuhan, sembuhkanlah dan tolonglah, berikanlah kekuatan untuk tubuh dan roh mereka, kendalikanlah penyebaran penyakit ini. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi gereja, ya Bapa, ulurkanlah tanganmu dan curahkanlah Roh Kudus-Mu agar gereja dapat teguh dalam iman, harap, dan kasih untuk mewaktakan dan melayani dengan penuh kasih di masa pandemi ini. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. teguhkanlah roh kami ya Tuhan. Bagi orang tua kami, ya Bapa, kami berterima kasih karena telah diberikan orang tua yang baik dan sayang kepada kami. Semoga Engkau selalu memberikan kesehatan dan umur yang panjang kepada mereka, dan semoga pekerjaan orang tua kami yang dilakukan tiap hari Kau berkati, sehingga dapat menghasilkan rezeki yang dapat kami nikmati dalam kehidupan keluarga kami. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kabulkanlah segala harapan dan doa-doa kami anak-anak-Mu yang berkumpul melalui Ekaristi daring ini. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu dan dampingilah kami selalu. Ini semua kami mohon demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan. Roti yang kami siapkan ini inilah hasil dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan.
Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Mari kita berdoa, saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, bersihkanlah kami dari noda dosa, berkat roti anggur, berkat Yesus Putra-Mu terkasih, yang telah membela kami dengan melaksanakan kehendak-Mu, dan kini hidup dan bertakhta sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab setiap tahun Engkau menganugerahi kami umat-Mu masa tobat, yaitu kesempatan menjernihkan hati dan budi, supaya penuh harapan ceria kami dapat menyiapkan diri untuk perayaan wafat dan kebangkitan Putra-Mu. Engkau mengajak kami meningkatkan ulah bakti dan amal kasih, supaya perayaan misteri penyelamatan yang melahirkan kami kembali menjadi anak-anak-Mu, membina kami untuk menghayati kasih karunia-Mu itu sepenuhnya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dari sebab itu kami mengumandangkan pada kemuliaan bagi-Mu bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi yang tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya pada murid-muridnya, seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu.
Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Bapak Uskup kami Robertus, dan seluruh uskup, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda. Allah Bapa yang Maha Kasih, anugerahkanlah berkat-Mu berlimpah untuk saudara-saudari kami yang mengikuti perayaan Ekaristi ini secara daring. Engkau mengetahui setiap pergumulan hidup mereka. Engkau mengetahui setiap keinginan dan kerelaan mereka untuk membangun niat dalam puasa dan pantang selama masa Prapaskah ini. Semoga Engkau mendampingi dan menyertai mereka selalu dimanapun mereka berada. Kami juga berdoa dan memohon sudilah Engkau mengingat akan saudara-saudara kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Saudara-saudari kami dalam keluarga juga yang meninggal karena virus corona dan berbagai bencana alam yang lainnya. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua anak-anak-Mu agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya yang suci, para rasul, dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau berkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Kita satukan segala harapan dan doa-doa kita, juga doa teman-teman dari manapun berada, dari tempatnya masing-masing, dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa, dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus bersabda, damai kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, janganlah Engkau memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersama Dan bersama Roh-Mu. Damai Kristus. Dan semoga pencampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus memberikan kehidupan abadi kepada kita semua yang akan menyambutnya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari yang terkasih, inilah Tuhan kita Yesus Kristus, anak domba Allah yang memanggil kita untuk setia kepadanya. Berbahagialah kita semua yang diundang Tuhan ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah Kristus melindungi kita sampai ke hidup yang kekal. Amin.